Oke, sekarang apa? Kalau di sini ada tulisan diskusi itu maksudnya jadi kita harus ini ya, maksudnya presentasi satu-satu nggak di dalam videonya? Kayaknya langsung ngerjain tugas kelompoknya aja nggak sih? Mungkin usul isu-isu gitu. Gini aja mungkin pertama ini aja, kita brief apa ya, jelasin singkat aja yang di tugas punya kita sendiri. Mhm, itu dulu ya gantian ya. Habis itu nanti langsung ini aja, kayak pakai USG ini kan kalau yang kedua itu. Oke, yaudah gua dulu deh pertama, share screen. Kalau di gue sebenarnya ini singkat-singkat aja. Yang identifikasi isu, kalau ASN menguasai IT di kantor gue kayaknya karena kan kebanyakan anak muda, jadi mayoritas tuh udah ya bisa lah maksudnya kalau buat urusan-urusan komputer dan lain-lain. Cuma emang kalau untuk yang pegawai seniornya ada yang nggak bisa dan ya gitu. Ada kadang juga kalau pegawai senior itu nggak semuanya mau belajar gitu. Yang jadi masalahnya. Kan kalau misalkan anak muda senang bisa pada belajar, tapi kalau yang senior udahlah ngapain gitu. Kalau tugas-tugas diserahin ke anak mudanya. Sama ada masalah lain mungkin kalau di tempat gue yang ngerti jaringan sama listrik itu cuma satu orang doang. Jadi kalau dia nggak ada itu repot banget itu. Kalau misalkan listrik kantor mati tiba-tiba kan nggak tahu. Yang kalau bahasa asing di sini gue mayoritas sih udah pada bisa Inggris, cuma emang nggak fluent. Tapi ya gitu deh, kalau misalkan untuk urusan masalah di website aplikasi, Inggrisnya ya nggak masalah, tapi kalau untuk ngomong langsung kayaknya masih kebanyakan masih belum bisa deh. Sama nggak ada yang bisa bahasa selain bahasa Inggris kayaknya ya, kayaknya. Gue juga belum nanya-nanya orang juga sih. Kalau yang hospitality ini nggak ada masalah sebenarnya, cuma emang ada pegawai yang suaranya gede, jadi mungkin kadang WP tuh takut gitu sama ininya. Kalau yang keempat, networking di sini mungkin kalau untuk pegawai-pegawai yang asli home base itu bagus sih mungkin kalau gue bilang sih dia networkingnya jadi kalau sempat mau bikin acara di kantor bupati atau di restoran temen itu bisa itu cepet gitu jadi intinya sih enak cuma di sini isunya ya selain yang pegawai home base ya yang networkingnya ya payah aja gitu kayak gue kan masih baru juga belum kenal siapa-siapa. Sama yang kelima jiwa entrepreneurship ini lebih ke kurang inovatif aja sih kalau di kantor gua. Kalau yang kayak gini kan sebenarnya normatif ya, kayak keberanian pantang menyerah. Yang paling kurangnya sih paling kreatif sama inovatif karena nggak selalu ada hal-hal baru gitu di kantor sih. Sama kadang suka ketinggalan-ketinggalan kalau misalkan kayak lihat kantor lain ada aplikasi-aplikasi tertentu di kantor gua sih belum ada. Oke, dari gua itu mungkin lanjut siapa? Widya dulu dah turun Makanya kalau aku nggak usah share screen nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Ya kalau masalah yang pertama yang menguasai IT itu juga sama. Ada pegawai yang udah tua-tua gitu, itu juga ada yang apa ya males buat belajar teknologi yang baru. Jadi beliau tuh cuma bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan yang non IT. Jadi ya udah yang cuma kayak surat masuk surat keluar gitu doang. Terus kalau yang menguasai bahasa asing sama juga sih mungkin kalau Inggrisnya juga cuma basic-basic aja dan nggak ada yang bisa pakai bahasa yang lain. Tapi sebenarnya kan kalau buat di KPP sini nggak begitu dibutuhin kan, beda sama kayak yang punyanya Tommy. Terus kalau yang masalah memiliki sifat sikap hospitality itu aku ngangkatnya karena sifat wajib pajak kan beda-beda. Terus itu memunculkan pergesekan komunikasi. Bisa aja ada yang nganggap
kita tuh ngomongnya biasa aja, tapi menurut wajib pajak tuh kayak loh kok terlalu kok marah-marah kayak gitu. Padahal sebenarnya kita biasa aja, itu ya karena emang pada beda-beda kan, dan emang kita juga asalnya juga beda-beda, siapa tahu emang budayanya beda. Menurut wajib pajak ngomongnya biasa aja, tapi menurut kitanya juga diterimanya kok galak gitu. Nah, itu menurutku bisa jadi pergesekan komunikasi sih gitu. Terus kalau yang kemampuan networking kurang lebih sama, cuma ya masih ada pegawai yang individualis, masih ada pegawai yang mentingin diri sendiri kayak gitu-gitu tuh adalah 1-2. Terus kalau yang memiliki jiwa entrepreneurship itu kurang apresiasi buat pegawai yang udah inovatif. Jadi kayak pegawai yang lain nanti jadinya males, nggak ada motivasi karena kurang diapresiasi. Lanjut. Lanjut Mas Tommy. Nggak usah share screen. Nggak usah. Oke. Kalau dari aku itu mungkin untuk yang poin pertama terkait IT mungkin kurang lebih sama ya. Pegawai-pegawai lama yang udah ada di sini, pegawai yang usianya udah cukup tua, biasanya kurang paham terkait teknologi yang dibutuhkan di kantor. Ini kalau terkait yang IT mungkin itu. Kalau di tempat tuh mungkin yang lebih concern itu terkait yang bahasa ini, kan di Bea Cukai Merauke ini ada perbatasan sama Papua Nugini, dan bahasa Indonesia sama bahasa yang digunakan oleh orang Papua Nugini itu kan berbeda. Jadi kendalanya itu di bahasanya. Dengan bahasa Inggris yang mereka gunakan, yang orang Papua Nugini gunakan itu juga nggak sama dengan bahasa Inggris yang biasa kita pelajari. Biasanya kita mempelajari itu bahasa Inggris Amerika. Jadi dalam komunikasi ketika kita melakukan pelayanan di perbatasan itu kurang gitu. Mungkin untuk selanjutnya itu terkait hospitality. Sebentar. Kalau hospitality itu di sini masalahnya mungkin kalau masalahnya itu mungkin karena kita berhubungannya itu dengan warga-warga Papua. Jadi karena logat kita dengan orang Papua itu berbeda, jadi terkadang terjadi pendengaran kita tuh harus fokus gitu dengan apa yang mereka bicarakan, karena mereka kalau berbicara itu pasti cepat gitu. Lalu untuk yang networking, kalau di sini tuh mungkin udah cukup bagus ya, karena di sini juga kita juga kerjasama dengan berbagai instansi lain, terutama untuk perbatasan itu udah ada. Jadi Bea Cukai itu kerjasama dengan instansi imigrasi sama karantina juga untuk melakukan pekerjaannya di perbatasan. Lalu yang terakhir itu terkait entrepreneurship, mungkin lebih ke keberanian sama inovatifnya mungkin ya. Karena kalau keberanian itu kan kebanyakan pegawai-pegawai di sini itu pegawai yang baru lulus dari stan gitu. Jadi baru lulus stan ditaruh di sini. Jadi kebanyakan kalau pegawai-pegawai baru kayak gitu cenderung tidak berani mengungkapkan pendapatnya sendiri. Dan selain itu juga kalau dengan inovatif ya, karena ini kantor kecil jadi kebanyakan kita juga cuma melakukan hal-hal yang sudah biasa kita kerjakan aja. Mungkin kayak gitu aja kalau dari saya. Oke, kasih. Lanjut terakhir. Mas ya, jadi aku yang penguasanya ini sebenarnya mirip-mirip sih, yang kayak pegawai seniornya tuh nggak bisa nguasain, bahkan
even mereka aja belum punya HP Android gitu, masih HP yang Nokia, yang kayak HP batu gitu, HP kayu. Nah, jadi kayak kalau ngisi presensi kayak logbook gitu masih dibantuin sama yang junior-juniornya gitu. Tuh. Terus apa lagi yang lainnya sih? Ya mirip-mirip lah ya penguasaan IT sama kayak kalian. Terus yang penggunaan bahasa asing itu di kantor sini kan kadang dapat WP luar negeri gitu. Kadang tuh langsung telepon di sekretarisnya gitu. Nah kadang yang ngangkat itu dari kitanya sendiri tuh nggak terlalu fasih gitu ngomongnya bahasa Inggrisnya kan. Jadi kayak harus dialihin dulu, mohon hubungin WA-nya gitu ya. Terus baru nanti disusun gitu teksnya. Jadi nggak bisa langsung fast respon gitu kalau ada WP luar negeri yang telepon. Terus kalau dari yang hospitality, di sini kan kadang juga ngelayanin lewat chat gitu ya, chat WhatsApp, kadang SMS gitu. Nah, kadang tuh slow fast banget, nggak kadang sih, seringnya. Lambat banget kan juga nggak ngurusin yang di HP doang. Makanya kadang ada WP yang kayak komplain gitu. Komplain pelayanannya lambat lah atau apalah. Padahal kan dari kita sendiri juga ada kerjaan yang lain gitu, jadi nggak bisa langsung pas reps kalau nanggepin WP ngechat. Kalau dari networking-nya sendiri, pegawai yang junior yang baru masuk ini kurang berinteraksi sih sama pegawai senior yang seksi lain. Karena kalau yang dari seksi lain yang senior-senior itu kan kebanyakan juga orang asli sini kan, dan yang baru tuh masih baru-baru ya kayak kita lah dari luar daerah. Jadi ya kurang ada interaksi gitu. Jadi yang mereka ada grupnya sendiri dan kita tuh kadang even nggak tahu nama-nama mereka gitu, ada pegawai senior yang nggak kita tahu namanya dan mungkin mereka juga nggak kenal sama kita. Lalu yang dari entrepreneurship lebih ngangkat ke kurang berani gitu kalau misal ada rapat atau kayak FGD fokus group discussion gitu, kadang kan si pembawa materinya tuh tanya-tanya gitu. Seringnya tuh kayak pada nggak berani mau jawab gitu atau nggak berani buat nanyain pendapatnya gitu. Itu aja sih yang dari kantor sini. Oke, terima Iya. kasih. Ini gue udah kirim link Google Drive di WA. Ini kan berarti kita untuk yang selanjutnya harus milih ya. Jadi pokoknya milih gimana ya? Dari salah satu dari kita tentuin isunya dulu deh mungkin. Jadi berarti ada 4 yang nanti kita USG-in aja mungkin gitu aja. Apa mau dilimain sesuai yang itu? Yang di Satu-satu aja sih. Masing-masing satu gitu. masing-masing Kita satu ya. bahas. Nggak sesuai ini aja yang 5 kompetensi Smart ASN gitu. Yang nggak sesuai. Nggak usah ya, berempat aja ya udah. Terus nanti USG-in, habis itu baru nanti kerja di satunya aja. Oke, mungkin diisi aja kasusnya. Taruh di WA atau Drive? Di Drive aja kan. Oh, kalau ini aja deh, mungkin milihnya itu nggak harus yang punya kita aja maksudnya. Dari punya teman juga bisa. Soalnya kayaknya kalau dari gue kayak kurang menarik gitu, mungkin kayaknya dari punya Mas Tommy kayak seru tuh yang ini bahasa. Punya aku yang bahasa doang kayaknya.
Hmm. Kalau yang Sukma itu kok bisa sih sampai nggak kenal gitu pegawai tua sama mudanya? Nge-lag nggak suaraku? Sekarang nggak? Aman. Oh iya, sekarang udah aman. Udah muncul videonya. Mm-mm. Ya kayaknya kurang interaksinya sih. Kan kadang yang di apa yang pegawai baru tuh nggak ada yang masuk pengawasan kan ya. Nah, mostly itu yang pegawai seniornya tuh di pengawasan sih. Kayak yang ruangannya tuh jarang tersentuh sama pegawai-pegawai baru gitu. Sama AR-AR-nya gitu? Sama AR ya Iya, berarti? AR-nya. AR, oh. Jarang ngobrol maksudnya kalau lagi di luar gitu? Ya, jarang di luar malah. Paling kalau ngumpul pun FGD gitu kan kayak mereka ada grupnya sendiri gitu. Kayak duduknya mereka bareng gitu. Oh, itu masuk. Jumlah pegawainya banyak ya punya Musuk. Ya, 100-an lebih. 100 berapa ya? 130-an gitu. Oh, Banyak Di banget. kalian berapa? banyak banget. Banyak ya Punya termasuknya. 73 cumanan. Aku sama Widya. Pada Banyak sering sekelas kenal ya. sih. Soalnya Enak kalau sekali ya banyak. ini kalau misal sore-sore gitu biasanya ada volley bareng, jadi ngobrol di situ, ketawa-ketawa di situ. Dan sama sisi lain. Jujur dari aku sendiri aja tuh ada beberapa AR-AR yang nggak aku kenal sih. Ayo. Kayak baru lihatnya tuh pas kalau ada FGD atau kemarin perpisahan kasih gitu loh. Baru lihat nih orang ini. Parah sih ya. Itu udah dapat 2, berarti mau berapa kasus yang diangkat buat di USG-in atau udah 2 itu dulu? 4 aja yang di USG ini. 4. Dari kita masing-masing. Nggak harus juga sih maksudnya. Enggak. Ya Nggak kalian harus. milih apa? Nggak harus dari kita masing-masing. Mungkin yang itu bisa tuh yang tidak ini apa sih? Tidak harmonis itu ya menurutmu kok bisa nggak saling nggak kenal sama kantor itu. Parah sih tapi bisa. Tapi gue juga nggak kenal sih sama yang di Mamasa tapi beda 70 kantor. doang loh. Kalau masih Yang satu di situ, gedung apa? sering lu di KP2 KP kan, Iya, itunya kenal semua kami. sama yang di Majene juga kenal semua gitu. Nice. Kayaknya sering ngumpul juga sih sama. Ini aja ya mungkin. Kalau Widya mau yang apa Wid kira-kira? Paling yang hospitality sih. Kan tadi ada yang ini juga yang masalah logat yang bisa bikin beda itu juga. Oh Bisa iya. dia. Udah berarti gue IT terus. Sukma mau yang mana? Oh, yang tadi deh, yang networking itu. Networking itu ya. 4 itu ya itu berarti. Ini mungkin nggak harus gini kali ya. Oh iya deh, nggak apa-apa dibuat ini aja. Oke, masukin di drive aja.
Adalah nanti dibenerin ya, nggak usah rapi-rapi dulu. Langsung bikin tabel USG aja kayaknya. Sambil share screen aja nanti buat ini ngisi angka-angkanya. Oh iya. Gampang kalau ini semua ini tuh. Kita ada 4 isu. USG. Kalau di BC sebutan kayak wajib pajak itu apa sih, Mas Tommy? Pengguna Ya, jasa, apanya? pengguna jasa. Oh, pengguna jasa ya. Gitu. Oke. Udah mungkin diisi aja USG-nya. Yang punya sendiri bebas. Oke. Udah tinggal 10 menit ya udah. Nanti kalau udah habis sudah selesai berarti. Nanti lanjut di WA aja. Oke. Oke, isi USG dulu aja paling. Habis isi USG, ini kita analisis lagi pakai alat-alat gitu nggak kira-kira? Iya kayaknya. Mau apa? Pohon aja. Bebas, mau pohon atau yang lain. Pohon aja ya yang udah biasa. Nanti gue bagi lagi nih berarti. Isi dulu USG-nya. Iya, isi dulu USG.
Habis isi USG-nya, terus bikin pohon. Atau dijelasin dulu nggak ininya? Kenapa pilih A, kenapa nilainya 5, kenapa nilainya 4 gitu. Kalau yang kelompok lain sih, kalau yang waktu pas itu kayaknya ada yang kayak gitu. Soalnya. Ditulisin alasannya gitu ya, kenapa ngasih nilai segini gitu. Heeh. Ya gitu sih paling. Itu masing-masing ya kan tadi kita pilih salah satu aja dari salah satu kita. Habis itu udah ini bikin pohon. Ini nurunin gimana? Pohon solusi langkah. Belas semua gitu. Udah nih jam 4. Nah, terus nanti isunya ngambil yang mana kalau nilainya sama Makanya. semua. Ini sebenarnya kan suka-suka kita kan sebenarnya. Naruh ininya. Angkanya. Udah IT aja ya karena mayoritas ini. Iya, lebih ke IT mungkin. Karena sekarang juga perkembangan zaman cepat kan. Iya. Tapi kelompok lain juga paling mayoritas IT juga kali. Iya. Iya. Kita ini apa yang bedanya? Yang bahasa aja kali. Mas Tommy gitu aja kali. Gedein. Gedein yang mana ya? Gedein urgensinya aja. Jadi 5. Kan itu penting kan, maksudnya kan harus cepet gitu kan. Sering nggak sih kalau ada orang yang pakai bahasa aneh-aneh gitu Inggrisnya? Setidaknya bahasa mungkin ya agak aneh, tapi kadang kalau cuman pakai dasar bahasa Inggris, cuman yang kita harus bantu pakai apa namanya gerakan tambahan gitu. Oh, Itu baru kadang mereka paham gitu. Mungkin boleh sih kalau mau. itu aja deh. Gue takutnya sama semua soalnya kalau yang ini. Tapi kalau dia ngerti bahasa Inggris yang biasa nggak? Ada yang ngerti tapi ada juga yang enggak sih. Ada juga yang enggak gitu, yang Cuman bisa ya, naikin urgensinya jadi 5 gitu aja. Oke. Ya. Apa serius? urgensi ya. Urgensi apa serius mas? Kira-kira Urgensi aja. urgensi aja ya. 12.
Oke, tinggal 3 menit lagi ini Zoom. Berarti selanjutnya bikin pohon. Tentuin, Tentuin iya, tentuin ininya pohonnya. ranting, batang, akar, daun. Tentuin. Setelah ditentuin, terus kita nyari solusi sama langkah-langkah. Kira-kira udah dapat? Gimana? Kira-kira udah ada kepikiran beberapa nggak solusi langkahnya? Kalau Solusinya aja deh. solusi, Nanti langkahnya kan bisa. solusi ya itu tadi ya, Pak. Dibantu pakai gerakan. Jadi Oh, iya. mereka juga bisa paham. Selain itu ya kita lebih sering berinteraksi sama mereka juga biar membiasakan diri. Oke, gitu aja ya. Berarti Kalau- kita, oke, berarti ini kan udah mau selesai juga Zoom-nya. Jadi kita tinggal bikin sesuai masing-masing yang ranting, batang, akar, daun itu nanti gue bagi di WA. Terus selanjutnya isi solusi sama, ya isi solusinya mungkin isi semua aja. Maksudnya di sebisanya aja mungkin. Jadi kalau ada, kalau kepikiran diisi, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu aja. Oke. Oke, mungkin itu aja Zoom-nya. Gue tutup aja kayaknya end meeting. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? aman. Langsung PPT-nya kerjain mau aja. Kenapa semua? PPT. Apanya? Oh iya, PPT Mau ya? sekalian dibahas. Benar VA. Di WA aja deh kayaknya kalau yang itu. Oke. Oke. Baik, gua akhiri untuk Zoom kali ini.